Cinta Andara episode 17. Mas Revan tak main-main dengan perkataannya. Saat ini, kami sudah berada di sebuah rumah sakit untuk menjalankan program hamil. Wajahku tak berhenti memerah karena malu ketika Dokter Vina berkali-kali menjelaskan cara berhubungan intim yang bagus supaya program hamil kami berhasil. Sedangkan Mas Revan terlihat santai dengan konsultasi kami saat ini. Dokter Vina meresepkan beberapa vitamin untuk kami sebelum kami keluar dari ruangannya. Ya Tuhan, ini sangat sesak. Perasaan apa ini? Malu dan gugup bercampur menjadi satu. Kenapa? Tanyanya saat kami sudah keluar dari ruangan Dokter Vina. Dan apa kalian tahu? Sejak tadi dia menggenggam telapak tanganku, seakan-akan memperlihatkan pada mereka semua yang menatap ke arah kami bahwa kami adalah pasangan yang bahagia. Aku hanya menggeleng untuk menjawab pertanyaannya. Apa kamu tahu? Kamu terlihat lucu, dan wajahmu merah seperti kepiting rebus. Ada apa denganmu? Lagi-lagi aku menggeleng. Baiklah, kalau tidak mau bercerita, kita pulang atau jalan-jalan dahulu? Tanyanya lagi. Bagaimana kalau pulang saja? Apa kamu ingin mempraktekkan nasihat Dokter Vina? Tanyanya dengan senyum menggoda. Apa ini? Sejak kapan dia menjadi suka sekali menggodaku seperti ini? Dan tanpa sadar aku sudah mencubit lengan atasnya. Dia tertawa lebar sambil sesekali meringis kesakitan. Aku suka dia yang seperti ini. Dia yang hangat, dia yang murah senyum bahkan tertawa. Dia yang menggodaku dan membuatku memerah. Aku tak mau saat-saat seperti ini berakhir dengan cepat. Tiba-tiba pandanganku jatuh pada satu titik saat kami sudah berada di luar rumah sakit. Seseorang tengah berlari dengan paniknya dan sesekali menangis. Andre, panggilku tanpa sadar. Aku merasakan genggaman tanganku semakin erat, dan saat aku melihat orang di sebelahku, dia terlihat sedikit menegang. Ada apa? Suara Mas Revan berubah tak sehangat tadi. Aku tidak tahu, mungkin dia ada masalah. Kita harus menemuinya. Itu bukan urusan kita. Dia temanku, Mas. Kataku tak mau kalah. Dan tanpa pikir panjang lagi, aku mengikuti kemana Andre tadi melangkah. Ternyata dia ke arah IGD. Sedang apa dia di sana? Andre, panggilku saat aku sudah berada di hadapannya. Dia terlihat terkejut mendapatiku berada di hadapannya. Dan tanpa banyak kata lagi, dia memelukku. Tubuhku kaku. Aku tak menyangka Andre melakukan ini terhadapku. Andre adalah lelaki yang kutemui setahun yang lalu saat aku sedang menangis di trotoar setelah mengucapkan cinta untuk Mas Revan. Dia baik dan pengertian. Hubungan kami semakin dekat ketika aku ikut dengannya bekerja di sebuah restoran cepat saji. Dia mengenalkanku dengan banyak temannya yang rata-rata adalah orang biasa dan sederhana. Aku sempat beberapa kali diajak berkunjung ke rumahnya. Dia tinggal berdua dengan ibunya. Tapi dia tidak kesepian karena ternyata beberapa teman kami yang bekerja di restoran tersebut pun mengontrak rumah di sebelah rumahnya. Yang ku tahu, Ibu Andre baik. Dia sering mengirimkan kami masakan enak saat di tempat kerja. Saat Mas Revan koma, Andre adalah satu-satunya orang luar yang sering menjenguknya. Bahkan, Ibu Andre pun ikut menjenguk Mas Revan. Saat aku memutuskan berhenti bekerja di restoran dan menggantikan posisi Mas Revan, aku berinisiatif mengajak Andre kerja di perusahaan kami. Dia baik,
jujur, dan dia pintar. Aku yakin dia bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik jika dia mau belajar. Dan ayah pun menyetujuinya. Akhirnya dia bekerja di perusahaan kami. Hubungan kami semakin dekat meski tak ada yang mengetahuinya karena aku juga sangat berbaur dengan karyawan-karyawan lainnya, bukan hanya dengan Andre saja. Dia menjadi sahabatku ketika aku memiliki kesulitan, membantuku sekuat tenaga, memberiku semangat saat aku mulai lelah dengan keadaan Mas Revan. Hingga saat ini aku baru sadar jika dia selalu ada untukku menjadi teman terbaikku. Aku melepaskan pelukannya. "Ada apa?" Tanyaku masih bingung. Ibu kecelakaan," jawabnya. Aku tak dapat berkata-kata lagi saat mendengar penjelasannya. Ibu Yani, ibu yang sangat baik dan perhatian. "Sabar, Andre. Ibu pasti sembuh," kataku sambil menepuk bahunya. Ada apa ini?" Suara berat itu mengingatkanku jika aku tak kesini sendiri. Mas, ini ibunya Andre kecelakaan," jelasku. Dia lalu mendekatkan bibirnya ke telingaku seakan-akan ingin membisikkan sesuatu. "Apa itu urusan kita? Kupikir kalian tidak memiliki hubungan serius," bisiknya penuh penekanan. "Dia temanku, Mas. Tapi dia tidak perlu memelukmu," bisiknya lagi. Cemburu? Apa dia cemburu? "Sebaiknya kita segera pulang. Ini sudah sedikit sore," dia berkata sambil melihat jam tangannya. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan? Apa dia tidak memiliki rasa simpati sedikit pun? "Pergilah, Dara. Mungkin ibu akan baik-baik saja," kata Andre kemudian. "Kamu yakin?" Aku melihat dia mengangguk. "Baiklah, tapi hubungi aku jika ada sesuatu yang serius." Lagi-lagi aku hanya melihat Andre mengangguk. Akhirnya kami pun meninggalkannya. Sedikit kesal dengan tingkah Mas Revan yang tak sedikit pun memperlihatkan rasa simpatinya. Bagaimanapun juga, Andre adalah salah satu pegawainya. Saat ini kami sama-sama saling berdiam diri di dalam mobil. Dia sibuk mengemudi, sedangkan aku diam memang tak ada yang perlu dibicarakan untuknya. Aku hanya sedikit tidak enak dengan Andre. "Jangan dekat-dekat dengannya lagi," katanya memecah keheningan di antara kami. Dan ini yang kusuka dari Mas Revan. Dia berbicara pada intinya, tak banyak basa-basi lagi. "Dia temanku, Mas. Kamu seharusnya tidak berteman dengan lawan jenismu saat kamu sudah memiliki suami. Tapi ini hanya teman biasa. Jauhi dia atau aku mengeluarkannya dari kantor." Dan setelah pernyataannya itu aku terdiam. Aku tak bisa menjawabnya lagi. Yang ku tahu saat ini dia memang sedang cemburu melihat kedekatanku dengan Andre. Dan entah kenapa itu malah membuatku ingin tersenyum. Aku senang melihatnya cemburu, karena itu tandanya dia peduli denganku. Dan semoga saja dia sudah membuka hatinya untukku. "Kenapa tersenyum?" tanyanya dengan nada tajam. "Tidak, hanya lucu saja." "Apa yang lucu?" "Kamu." "Aku?" tanyanya sambil menatapku. Dan aku tak menghiraukannya lagi. Entah kenapa aku sedikit bahagia ketika mengingat dia cemburu. Haruskah aku membuatnya cemburu lagi supaya dia mengakui perasaannya terhadapku? Bersambung, nantikan episode 18-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.